Anda merupakan salah satu pelaku ekonomi kreatif dan merasa ada kesulitan atau hambatan dalam pandemi COVID saat ini, yuk mari kita simak video ini. Nah guys, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita pada video kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Leonora Lia Tengkel. Nama saya Beatrix Monika Kehidupan Sarira. Nama saya Priscilla Taat. Nama saya Yuli Ayu Tampo Malu. Halo teman-teman, sebelum kita masuk dalam inti pembahasan kita pada video kali ini, ada baiknya kita sama-sama memahami terlebih dahulu apa arti dari pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang merupakan warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Nah teman-teman, Badan Ekonomi Kreatif pernah menyatakan bahwa sumbangan ekonomi kreatif setiap tahun itu terhadap PDB tumbuh sebesar 100 triliun. Sehingga kontribusi ekonomi kreatif pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 1.300 triliun. Adapun nilai ekonomi kreatif tersebut disumbangkan dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Di antaranya yaitu ada arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual atau DKV, desain produk, fashion, film animasi video, fotografi, kerajinan, kuliner, musik, aplikasi, dan lain-lain. Teman-teman tahu kan situasi saat ini di mana wabah COVID-19 ada di mana-mana. Virus ini membawa salah satu dampak besar bagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif zaman sekarang. COVID-19 yang menyebar di Indonesia ini membuat perkembangan aircraft tersungkur. Bahkan, akibat kondisi ini, banyak sektor bisnis yang terpaksa diubah menjadi daring, di antaranya konser musik, kompetisi, liga, dan pameran. Pandemi COVID-19 juga bahkan mengubah pola konsumsi, selera, dan daya beli konsumen loh teman-teman. Yang semula membeli barang berdasarkan keinginan, kini lebih berdasarkan kebutuhan dan manfaat. Menurut seorang pakar ekonomi kreatif dari Universitas 11 Maret, Surakarta, Ahmad Adib mengatakan, masyarakat mengubah pola konsumsi dari non-esensial ke esensial dan dari emosional, karena hanya untuk memenuhi gaya hidup menjadi rasional, yaitu karena manfaat. Berikut beberapa perubahan perilaku konsumen akibat pandemi COVID-19 yang perlu diketahui pelaku ekonomi kreatif. Yang pertama, semakin peduli kesehatan. Adanya pandemi ini membuat masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan mereka maupun orang-orang terdekat. Menurut riset Nielsen, sebanyak 44% konsumen mengaku mereka jadi lebih sering mengonsumsi produk kesehatan. Dengan adanya concern ini, permintaan atas produk kesehatan seperti vitamin, suplemen, dan makanan sehat, dan produk kebersihan seperti sabun, tisu, dan hand sanitizer semakin meningkat. Yang kedua, fokus pada harga dan kebutuhan. Dengan dampak COVID-19 pada perekonomian, daya beli masyarakat pun jadi cenderung menurun. Konsumen jadi lebih memprioritaskan harga dan kebutuhan pokok seperti makanan dan produk kebersihan saat membeli barang. Yang ketiga, serba online. Riset menyatakan belanja online akan menjadi kebiasaan baru konsumen pasca pandemi dan diprediksi akan bertahan dalam jangka panjang. Yang keempat ada model bisnis berlangganan. Dengan segalanya beralih ke online, model bisnis berlangganan atau subscription memiliki potensi untuk berkembang. Pasalnya, belanja online jadi sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima adalah yang bebas kontak. Konsumen untuk ingin merasa aman saat bertransaksi dan menerima pesanan. Salah satunya dengan melakukan kontak sesedikit mungkin dengan orang lain. Maka itu, layanan pengiriman bebas kontak kini menjadi kenormalan baru. Yang keenam ada pembayaran cashless. WHO menyebutkan uang tunai berpotensi menyebarkan COVID-19. Makanya saat ini banyak orang yang memilih untuk melakukan pembayaran secara non-tunai atau cashless. Menurut BI, transaksi non-tunai meningkat selama masa pandemi. Nah teman-teman, itulah perubahan-perubahan yang terjadi kepada perilaku konsumen akibat dari COVID-19.
Nah, yang menjadi inti pembahasan kita di video kali ini yaitu bagaimana kita dapat mempertahankan usaha kita dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jawabannya untuk bisa mempertahankan usaha di masa pandemi COVID-19 ini, pelaku ekonomi industri kreatif baru maupun lama bisa membekali pengetahuan manajerial, terutama untuk startup, rencana bisnis, visual branding, dan komunikasi pemasaran. Ini sangat diperlukan dan menjadi tantangan serta peluang bagi pelaku ekonomi industri kreatif. Pelaku ekonomi kreatif harus mengorientasikan bisnisnya berdasarkan perubahan perilaku konsumen yang terjadi saat ini, yaitu mengubah orientasi usaha pada pemenuhan kebutuhan primer konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku ekonomi kreatif harus berorientasi pada perubahan perilaku konsumen, tingkatkan kualitas manajerial, dan maksimalkan marketing communication. Sekian video dari kami kelompok, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.